Jadi yang ibu-ibu jualan bakso kok, suko tuh lewat muka rumah Jen, bekonyo ngalai-ngalai lalu di situ atau duduk. Bu, mangga ibu lalu situ, kok rumah corona sama virus tabang-tabang. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana baso balia jo yuang tabuzer yuang lagi budak seringnya di Port Bungo. Hari ko sana yuang basadang pai malala ka batuang tabar. Betul tabar. Yes. Ya. Nah, kalau sana calia nan di sebelah yuang kwa mungkinlah kenal, pasti bisa nembak kanonnya cukup viral petang kok. di YouTube di Facebook, sangat viral. Jenny Martinus, betul namanya. Nah di ujung tuh itu nak kakaknya di sana. Itu mamanya. Mama Jenny. Mama Jenny Bu Ani. Nah, iya. Awak kan cerita sana karena Jenny satu-satunya pasien COVID saat itu dari tenaga medis klaster Pegambiran. Nah, yang dan Ambo pun saat itu sana berpikir mungkin satu-satunya nan mau membuka diri saat itu. Bulan aja positif COVID Jen? Bulan April waktu itu Bang. April COVID terkonfirmasi tanggal 14 April. Tanggal 14. Nah, manga yang hadirkan Mama Jenny di Siko sana karena mereka berdua kok sama tampe karajo. Sama-sama karajo di Puskesmas sebagai tenaga medis. Nah, tenaga medis perawat apa nama? Bidan. Oh, bidan. Kedua bidan? Iya. Bidan kok menjawab orang Melayan bisa. COVID bisa juga. Sadonya. Nah, sebelum tanya banyak tentang COVID, ada hal yang menarik di sekolah sana. Ketika Jenny diagnosa positif COVID-19 saat itu, yang mantan ke rumah sakit Mama kapan? Iya, Mama. Iya, Ma. Iya, Jawab payo itu, jawab motor Mama mantan atau joto atau macet tuh stek Ma? Pakai ambulan. Awalnya Jenny kanai gitu kan. Mama pas di kantor, datang udah Jenny Hendra gitu kan. Ma, sekolah Ma, apa kata Mama kan, Jenny positif. Pikiran Mama positifnya bukan positif COVID, hamil kan. Nah, Alhamdulillah tuh cewek Mama ya. Itu hamil positif apa Hen? Positif COVID mah. Astagfirullah Mama diam gitu kan. Ayolah kita ngadap ke pimpinan gitu kan. Mama naik ke atas ke pimpinan, Ibu, Ani mau melapor Jenny positif. Oh iya, saya udah tahu Ani, gimana lagi Ani yang sabar kata Ibu gitu kan. Iya Bu Ani sabar Bu katanya kan. Datang, iya gimana lagi Ani ya, nanti saya telepon Ani, saya konfirmasikan sama kepala dinas gimana Jenny dirawatnya nanti gitu kan. Jadi keputusannya suruh bawa ke M Jamil. Jadi Mama pergi ke M Jamil, kami pasang baju. Jenny di rumah kami pasang baju sama sopir berdua dulu awalnya. Baju APD maksudnya? Baju APD gitu kan, baju APD Mama pasang. Teman-teman Mama lihat Mama yang masang tuh nangis semuanya kan, tapi Mama kuat, mau usahakan Mama kuat gitu kan, karena yang diantar nih anak nih gitu kan. Mama pakai baju, udah selesai Mama pakai baju, Mama jemput Jenny baik ke rumah. Jenny waktu itu di rumah? Tapi Jenny, diantarlah Jenny naik di mobil, kami antar ke Enjamil, langsung ke belakang gitu. Dari belakang gitu udah konfirmasi sama orang situ, ada saya ngantar ini, gini, kata gitu kan, yang kena positif COVID gitu. Bu, konsultasi dulu ke ke ruang ke depan gitu. Bawa Jenny ke depan, ketemu kami sama dokter. Sudah konsultasi sama dokter tuh, ditanya Jenny-nya, Dok, saya positif COVID. Ada gejalanya? Tidak gitu. Tidak ada sama sekali gejala, tidak gitu. Oh iya ada panjang lebar ya. Ini hanya penurunan imun. Boleh pulang katanya gitu. Boleh pulang. Boleh pulang. Jadi, Dok, anak saya positif, Dok. Positif COVID, boleh pulang ya? Boleh Ibu. Beli obat sendiri. Nah, disuruh pulang kami. Pas pulang di rumah tuh kan pas pulang jam 1:30 Jenny nelpon. Mama, Jenny ditelepon sama dokter tuh suruh balik lagi ke rumah sakit. Ngapain balik ke rumah sakit gitu? Ya dia minta maaf dokternya, mana nomor telepon dokternya? Sini Mama telepon lagi. Dok, ini saya mamanya Jenny tadi Dok, gimana cerita anak saya Dok gitu. Oh iya Bu, maaf saya Ibu, saya tadi ini Bu katanya. Jadi gimana kelanjutan anak saya? Kalau Ibu mau diisolasi di rumah nggak apa-apa juga. Jemput obat. Dok, saya medis, anak saya pun medis.
mana yang terbagus buat anak saya. Kalau bagusnya dirawat Bu, itu yang saya mau. Kalau bagusnya dirawat, ya dirawat anak saya. Antar lagi Ibu. Saya. Oh jadi saat itu Jenny tanpa gejala dan Mama memilih anak harus dirawat. Dan Iya. Jen pun inginnya dirawat. Karena dia ada penyakit penyerta, gitu kan. Kita takut nanti kalau di rumah kita rawat, seandainya dia kan kejang tuh gejalanya gitu nanti sama apa kita ada bantu epilepsi. gitu Oh kan. epilepsi Jen? Epilepsi, infak cerebral, kematian. Oh iya tidak terdeteksi. ya pernah lihat di itu cerita itu di Facebook ya Jenny. Jadi kan gitu, oke saya antar lagi. Jadi pas yang antar kedua mama seorang ngantan gitu kan. Mama pakailah APD kau ngantan kau mau bawa Endra gitu ngantan gitu. Master seorang gitu. Nah, Endra ko suami Jenny. Suami Jenny. Pas di rumah sakit itu gitu, lah mau daftar depan. Ke belakang ke depan ibu daftarnya gitu kan. Mama pergi ke depan gitu kan. Pas mama masuk ke UGD itu, "Hei, bu, keluar." Kurang rumah sakit gitu kan. Keluar. Ambo ngat, "Iya, Bu, keluar." Ambo mantan anak Ambo. Kata orang di belakang urus urusannya kamu kok. Di siko urus ke belakang. Ma yang sebenarnya kata mama kan, ma yang sebenarnya katanya gitu. Oh iya ibu gitu. Mama ribut di situ kan, ribut mama kan. Atau keluar dia kelas mama ada situ dinas gitu kebetulan kan. Nani biar yang nguruskan sadonya biar sabar nani. Awalnya nguruskan sering masuknya gitu kan ya kayak itulah sabar. Sopir mama kok pingsan kok awalnya kok. Mak kok bisa pingsan? Kan baju kok kami baru awal make. Oh. Baju kok ndak gitu. Berarti memang angin baju kok mah? Ndak angin bana lu yang angin bana kok. Gitu yang angin bana. Saya bayangkan sana begitu baik perjuangan orang-orang yang menggunakan baju APD dan itu tenaga medis biasanya. Sedih tuh kan gitu. Jadi yang sopir kok pingsannya. Ibu nak tolong awak lebu, nak tolong awak lebu katanya. Lah abah jadi ungkoi gede kok gitu kan. Bu aus bu suruh minta tolong mama siapa beli minum lama pula tiba minuman kok jadi ada yang elok ibu ke seorang gitu kan nak minum lah dia gini minum gitu kan bu awak nak talok botol ada bu telepon lah orang puskesmas tenang mas biar ibu yang bawa seorang beko ibu yang nyetir beko mas duduk kayak ibu gitu kan lah selesai kami sudah masuk tuh kami hantar kakang kan datu si mas tetap di samping mama duduk nah mama yang bawa otot seorang nyetir gitu kan yang kadunya tuh gitu lah hangi jam 2 tuh periksa lapor tunggu dulu Bu sebentar gitu kok sampai yang sangat dua balik malam mama di rumah sakit tuh bayang tuh baju tuh kahangnya gitu kan jam 2 balik baru selesai Jenny jam 2 balik itulah masuk Jenny Japit dia perawat ke Jenny Bu Jenny jemput pikir mama apa di situ kata mama mau lapin anak mau saat ikut paling gitu kan mereka mau sobok macam nak mau balik gitu kan iya masalahnya dicari kan itu hanya kematian yang muncul di situ kan orang kena covid mati gitu kan tapi aku punya perasaan gitu di antara anak kasih kok mereka bersokok gitu kan mama punya gitu bersarati saja mama gitu kan ayo malapen anak mama ada orang ngecek modeko saat itu yang muncul ketika covid hangat-hangatnya sana ketika keluarga kita lah positif covid saatnya dijapit petugas rumah sakit itu bisa jadi terakhir kali keluarga bertemu. Iya ada bahkan gitu, sampai di kematian pun tidak bisa mencari gitu sama sekali. Perasaan mama serpo itu enggak saat itu? Iya saat itu pokoknya Jenny lah dibawa ke dalam ruang isolasi itu mama mencari sempat nak bisa mama basobok nak janak mama bek balik itu. Punya perasaan itu tuh nak basobok berarti dan terakhir mencari anak dan Ariko gitu kan. Udah pulang lah mama kan mencari gitu. Tapi mama nak nio di muka anak macam ini mato nak nio gitu. Sebenarnya mama pikiran mama yang paling marah itu saat itu ketika tahu Jenny COVID apa? Yang paling menghantui mama kematian? Iya, memang kematian itu. Walaupun mama sebenarnya orang medis lah tahu banyak, tapi tetap ada ketakutan. Karena kalau mama lihat kan COVID yang meninggal pokoknya banyak yang penyakit penyerta. Kebetulan Jenny ada penyakit penyerta gitu kan, sangat rentan gitu kan. Jadi mama punya giko, deh basobo nak jangan nak mau beko koleh gitu kan yo. Cuman giko saja berprinsip lah. Yo kalau masuk tu di situ lo pinta anak awak gitu kan. Ya mama, ayolah udah mama antan Jenny lah gitu lah gitu. Pulang sama menantu berdua jam bulan gitu kan gitu. Diamlah kami nak bercerita, kami diam aja Hendra diam lo gitu kan. Cuman di hati itu gitu deh, mudah-mudahan tak basobo aja anak habis gitu kan.
Emang berapa lama mama waktu diisolasi mama ndak basuh Jenny? Yang ndak bisa Sama basuh langsung. sekali. Pindah ke apa walaupun pagi nak mah. Lah bara hari pindahlah 5 hari ndak pernah mana pasobok. Sudah tuh waktu itu misalnya antarkan makanan mama minta iko gitu kan. Titip sama perawat gitu. Sampai titip sama perawat tuh lari titip tuh lah sampainya ke anak kok lama loh. Mungkin lah kak basi lo sambal masakan kau gitu kan. Lah tuh membludak lama membludak pasien langkah banyak di luar pun banyak pasien tuh. Saking banyaknya. Saking banyak. Saat itu. Jadi waktu itu pas kebetulan mama ngantar Jeniko ya bubuhan lah jeruk begitu sekalonya gitu kan. Pas itu ada puluh yang kawannya yang punya klinik Samudra Ani Samudra tuh. Jadi pas nyobok tenteng banyak loh. Tadi tip, Bu taruh aja situ kaca sapam gitu kan. Beko diantar ke dalam. Tuh mama pikir ndak sabanyak iko bilor kadiantan punya anak aku gitu. Jadi pas mama ngilihat gitu nampak deh mama di ruangan di tempat Jenny tuh ada WC, ventilasi WC. Bisa kayak di situ di kontaknya mah apa tuh bisa paru Jen ambil Jenny kok ma Jen kane tangan mama nak ma gitu yang mama gikon kate dan kane tangan mama ya ndak lah berarti mau bisa sih kok masuk naik ke mah akhirnya di sini aja taruh di sini aja taruh mama masuk lagi dia mama kasih tujuh hari di situlah mama masuk jadi sana kalau sana bakawan Jenny di Facebook namanya Jenny Martinus ya. Sana akan bisa menyaksikan video-video Jenny yang viral di sini tentangnya mengedukasi masyarakat ketikanya diisolasi COVID nak makan saya aja. Sana dari cerita Mama Jenny tadi ada satu hal yang bisa kita ambil sana bahwa tidak ada satupun seorang ibu yang tega melihat anaknya dalam penderitaan saat itu dan sangat manusiawi walaupun Mama Jenny komedis sangat manusiawi ada ketakutan terutama masalah kematian karena COVID kan nggak bisa dipandang sepele sebenarnya mah nggak bisa sama sekali nggak bisa lengah awal nggak bisa mangan gitu harus dijaga sadonya sana apalagi yang seperti ini ada penyakit ada bawah itu sangat berisiko. Nah kini Kak Jenny dulu ada hal yang menarik. Kenapa Jenny harus live di media sosial Jenny saat itu? Karena bukan sempat ada yang mengincar Jenny cari panggung, pansos, mau minta perhatian orang, biar terkenal. Betul nggak seperti yang diduga orang kok Jen? Coba cerita stage-nya. Alhamdulillah, terima kasih mereka berpikiran seperti itu, berfantasi sewah itu. Tapi di balik itu semua satu hal yang perlu Ijen tekankan, Ijen tenaga medis yang tugasnya Ijen kebetulan volunteer itu tenaga sukarela yang terjun ke lapangan mengedukasi masyarakat seputar masalah kesehatan. Nah itu Bang Iwang aponya Ijen ya tugas pokoknya. Jadi ketika Ijen sakit COVID kan begitu hangatnya kasus COVID ketika Ijen terjangkit itu. Orang tidak tahu apa itu COVID, belum tahu masih istilahnya masih menerawang, masih menerawang. Jadi Ijen ingin tetap bekerja, Ijen ingin tetap produktif meskipun Ijen terkurung di dalam ruangan isolasi. Di situ kesempatan Ijen kebetulan Ijen yang mendapatkan COVID, Ijen yang merasakan gejalanya, Ijen yang menjalani hari-harinya di ruangan isolasi, itu pula lah kesempatan Ijen untuk melihatkan kepada publik bahwa COVID itu begini. COVID tidak boleh terlalu takut, tetapi harus waspada. Apa yang akan dirasakan oleh pasien COVID begitu loh. Ijen sharing. Apa saja yang Ijen dapatkan perawatan selama rumah sakit begitu loh. Makanya Ijen live begitu. Ijen membuka diri Ijen memang sebagai media edukasi untuk masyarakat. Ya. Balik ke masyarakat lah menerimanya seperti apa. Karena memang sebuah edukasi itu kan tidak harus selalu melalui media-media formal. Dan yang dilakukan Jenny itu salah satu bentuk caranya mengedukasi masyarakat dan kebetulan Jenny COVID saat itu langsung merasakan saat itu. Nah Jen, cerita sedikit pengalaman Jen ketika Jen divonis COVID-19. Apa nih rasa fisik Jen saat itu? So, ada melihat Jen yang merasa sesak saat itu. Betul seperti itu yang Jen. Jadi awalnya itu Ijen masuk ke rumah sakit Bang, itu tidak ada gejala sama sekali. Tanpa gejala. Ijen memberanikan diri Ijen untuk di swab. Bukan disuruh swab. Saat Mangkok tahu vonis itu tahu. Mangkok tahu COVID. Pada tanggal 11
11 April waktu itu orang ada tes swab diadakan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Semen Padang. Itu terkhusus untuk para surveillance puskesmas Kota Padang. Oh, baik. Nah, kebetulan karena Ijen termasuk salah satu tim inti COVID di puskesmas, jadi kan Ijen yang berhubungan banyak dengan orang. Misalnya abang pulang dari Jakarta, abang lapor ke Ijen tuh. Oh, gitu. Dipantau selama sampai balik hari. Oh, Jen tugas tuh? Ya, kami bertugas waktu itu. Ketika itu ada Kak Tris, ada Ijen, ada Udajen juga waktu itu. Nah, yang kemudian di tes Tes lah kami tanggal 11. Waktu itu ada berapa orang yang klaster Pegambiran yang kena? 5. 5. Yang salah satu Jenny. Dan sana di samping Jenny positif COVID saat itu, suami Jenny pun akhirnya divonis COVID. Itu setelah berapa hari? 3 hari. 3 hari setelah Jenny keluar hasil, ternyata suami Jenny pun positif COVID. Itu cerita stek Mama, sebab kabarnya suami Jenny juga dirawat di rumah sakit. Ya. Sakit yang beda ya? Ya. Rumah sakit yang beda. Masih Mama yang entah? Mama yang entah soal. Selalu. Mama juga? Ya. Selalu makku yang Anak ngantar. menantu Anak menantu. beliau orang mantap. ngantar. Pokoknya yang 5 karena di puskesmas tuh mama yang ngantar Yang sadanya. tenaga medis. Oh iya? Nggak do ketakutan terbesar Mama saat itu Mama akan positif COVID? Rasanya di saat itu tuh Mbak acaranya menolong kawan, mantan minantu, mantan anak, di situ terbesit. Pokoknya ya Tuhan, ambo kue kan, ambo sehat pada ambo antar kan ambo sadanya. Dan keluarga pun saat itulah akhirnya ketika Jenny di swab lo Kami swab sadanya, swab semua, adik, papa, semua swab anak-anak. Jadi semuanya. yang di keluarga karena cuma Jenny dengan sama suaminya. suaminya gitu. Dan Mama tes swab saya sudah Jenny atau apa? Swab Jenny kami swab sadanya tuh. Ketika Tojan positif tanggal sampai balik tuh tanggal 5 balik orang pada Swab swab. sadanya gitu. Oh, Udah aja swab lo tanggal 5 balik, tanggal 8 balik keluar hasilnya. oke. Berapa lama Jen dirawat? 38 hari nyobang. 38 hari lama. Seketenya. Ambo kalau Kurang dirawat seminggu lah aja ini 38 harinya. enggak rata-rata yang positif COVID itu Paling 2 minggu. 2 minggu. minggu. Nah, ini lama ya. Jenny ini mau lapor 3 kelas gitu kan. Suami Jenny 35 hari nyobang. kok bisa lama ya orang berdua mah? Mungkin Batuk janjian ya, ada nama. kebetulan ya mungkin yang udah Jenny ada penyakit penyerta. Oh, Dulu oke. udah ada riwayat leukemia. Oh, ada leukemia beliau. Jadi ini kok akhirnya butuh perawatan khusus barangkali. Ya. Nah, jadi anak sadonya perlu hati-hati, jangan dianggap sepele masalah COVID. Bayangkan tenaga medis saja bisa kena, apalagi yang orang awam yang tidak. Mungkin bisa saja terjadi di masa saja. Nah, Mama kan tinggal di lingkungan orang yang cukup ramai. Iya. Pasti suku nyebar langsung kata kok Jenny positif COVID. Bah perlakuan tetangga, teman-teman yang lain ketika Kalau tetangga Mama Siko lain gak rada-rada takut tapi balah gitu kan, tapi ndak itu bana gitu, lain ndak mengucilkan Mama bana. Kalau mungkin karena Jenny ndak serumah aja Mama gitu. Oh, Jenny di Pegambiran. Iya. Cuman kan kalau kami kontaknya di puskesmas aja. Kalau mungkin Jenny tinggal di Siko, mungkin ya bisa-bisa di gitu nurang lo gitu kan. Oke. Nah, kalau Jenny di Pegambiran apa? Amazing. Amazing serupa. Dapat Jadi. diskriminasi? Oh, banget lah, Kang. Bentuknya seperti apa diskriminasi? Hal yang pertama kali itu waktu pertama, jadi kan Ijan taunya Ijan positif COVID tuh di tanggal sampai balik April, pagi sekitar jam 10 lewat. Tapi beritaku lah bocor, Sanjo lah bocor, Sanjo tanggal 3 balik itu lah bocor. Lengkap Bang. Nah, berikut kami informasikan yang terkonfirmasi positif COVID area Pegambiran. Itu menyebar di WA, Itu, Bang. oh di WA. Nama Jenny Martinus, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Puskesmas Pegambiran. Oh, itu menyebar di Apa pekerjaan Ijan, Bang? Barasia. itu data tuh menyebarnya di grup WA. Di media sosial, iya. Di FB, di WA. Itu siapa yang menyebarkan tahu jadi? Nggak tahu ya. Awak. Ini memberikan laporan yang seperti itu sebetulnya Ndak ada hak orang itu sebetulnya. dan itu ada Iya, undang-undang iya, sebagainya. iya. Cuma mungkin kita tidak mau memperpanjang persoalan Iya. ini. Nggak Ini mau. Bang, kini Jenny bisa sembuh sehat balik. sembuh sehat. Tapi ada yang menarik sana. Dan saat berjalannya kondisi Jenny saat itu dirawat, muncul isu kalau Jenny adalah perawat di Medan yang saat itu meninggal dunia. Iya. Jadi sebetulnya nama perawatnya
Erma Simamora. Erma Simamora. Foto Jenny. Ya, fotonya foto Jenny. Dan Iko nggak tahu apa dasarnya mereka membuat seperti itu. Dan memang saat itu perawat Erma Simamora itu memang meninggal. Inyo ndak lo perawat do bang. Inyo tuh karajo di OPT kayak OPT. di gudang gitu ha. Ya tapi masih berkaitan di rumah sakit. Medisnya gitu. Enggak. Dan Inyo meninggal dunia karena COVID. Tapi yang muncul di media sosial Foto adalah Jenny. foto Jenny yang ditempel ke situ. Erma Simamora dalam kurung ijen. Apa perasaan Jen saat itu, Jen? Jen taunya dari mana kalau itu foto Jen yang dipakai? Jadi dikirim lah sama apa kan dokter waktu itu pertama sekali ke Ijen, dokter Yanti di Jambi. Habis itu ngirim pula lah kawan-kawan dari yang lain-lain, Malaysia kah, dari Kalimantan, dari Jawa tuh apa aja yang otomatis kebetulan Pak Uwo aja macam dia yang di Jakarta shock kayak ke terus disampo aja meninggal waktu itu bang. Ada sih nggak kok namanya Erma Simamora tapi wajah Ijen dalam kurung Ijen itu shock orang kayak kok tuh lah si ibu lo menelpon. Ijen barunya sadari mencari itu. Setelah itu makanya baru Ijen bikin klarifikasi bahwa video yang ada nama Erma Simamora dan nama Dokter Riza nyobek lo namanya Dokter Riza. Jadi tidak hanya Erma Simamora waktu itu bang. Dokter Riza Pun ada juga nyobek nama Ijen. Oh gitu. Jadi ada 3 orang dilibatkan di sini. Jadi dan itu salah ketiganya. Dan orang itu berhasil mendapatkan videonya di viewer sampai 200.000 apa berapa gitu. Nah itu dasarnya. Keuntungan deh kan? Ya di dasarnya seperti itu karena ingin viral, akhirnya menyalahgunakan. Iya, Bambi wajah orang tanpa gitu kan. klarifikasi kebenarannya sama Iko. Dan Iko memang menjadi semacam perilaku yang kini menjadi kayak sedang tren sana di media sosial, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan pundi-pundi dan naik ke permukaan. Jenny tak dapat pundi-pundi. Kalau Ion sana membangun Iko, mengundang Jenny pun Iko memang atas persetujuan Mama dan Jenny, dan Iko memang niat baik mereka berdua, ibu dan anak, untuk termasuk Iko bagian dari edukasi. Kami tenang, benar. Nah, Mama sebagai ibu yang anaknya positif COVID saat itu, kemudian minantu Yopulo, awaklah berbicara tentang ketakutan seorang mama saat itu. Katiko minantu kanai, antara rasa dan pikiran. Ketika minantu kanai samo, karena jelas dia anggap anak gitu kan. Pas Hendra kena nyanyi, kata dokter lah kata malah, di mana dirawat ibu, antar ke SPH nih. Mama pikir gitu, kalau nyo gabung gitu, berdua kan lain rancak aja, tapi dia soalnya mana yang terbaik lah gitu, Mama antar, penuh kebetulan kami penuh sekali meludak kali nggak bisa gitu kan. Sedangkan Mama antar Hendra ke SPH tuh jam 8 baru siap Mama jam 3. Bayangkan dari jam 8 sampai jam 3 tuh Mama pakai baju itu. Oh, ndak aduh lai rasanya gitu lai. Alun lai perasaan, alun perasaan kok anak di situ, kok minantu di siko gitu kan. Lah selesai anak ada ya hati-hati Hendra, ada turunlah minantu tadi turunlah tas minantu ke bawah gitu kan. Cuma gitu aja sama tuh perasaan. Deh, lek pas sobo beko orang ko awak jam minantu tinyo ja bini di siko anak di siko tu beko rasa sama apa saya pikir Mama buruk lah pokoknya gitu itu ndak ada rasa kamu ngecek ndak bisa lah gitu tapi tetap kamu ko anaknya menantu ndak dikecek ndak menangis ndak galak senyum bagus kan senyum gitu ndak mudah dosa anak di posisi seorang ibu menghadapi anak dan menantunya sama-sama karena COVID, dan saat itu tekanan dari masyarakat menganggap COVID itu adalah kematian, itu sangat luar biasa perjuangan, dan itulah terima kasih banyak, salut saya lihat beliau kemampuan dan mental beliau. Jen, bagaimana perlakuan rumah sakit ketika dalam perawatan? Cukup bagus menurut Jen? Alhamdulillah sempurna. Sempurna. Jen sempurna. Terlebih kalau masalah keterlambatan ini itu manusiawi lumrah bang, karena apa? Begitu membludak tenaga terbatas. Tapi kalau untuk pengobatan, untuk kunjungan visit dokter, perawat pun dengan awak, dan juga perhatian dari semua pihak, alhamdulillah tuh luar biasa pihak rumah sakit. Jen 38 hari di penjara dalam tanda kutip, nggak bisa kama-kama, nggak keluar Jen?
Nggak suntuk aja. Manusiawi suntuk, tapi di depan kamera apa gadang-gadangan hati karena apa? Biar yang dirawat pun kan mengikuti Jo tuh Bang. Yang dirawat COVID waktu itu kan kebetulan juga mengikuti Facebooknya aja. Itu biar mereka tuh termotivasi lo tidak merasa bosan. Bosan, Allahu Rabbi bosan. Yon saja membayangkan sana Yon di sini mungkin entahlah. Mungkin yang loban dinding sampai yang berteriak mukul-mukul dinding karena stres. Karena stres, karena jenuh. Nah, Jen Mbak mengatasi rasa kejenuhan, bosan sama mau dikurang. Padahal iya salamuku kan awak kalau ibadah kan terlalu istilahnya hanya yang wajibnya saja salamuku. Nah, kesempatan lah pas di rumah sakit tuh bisa yang melaksanakan yang sunat-sunat. Karena waktu banyak. Lebih akhirnya banyak berserah mengaji. diri. Iya, banyak mengaji, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak menangi. Menangi itu bukan meratapi karena COVID tidak. Meratapi ternyata betapa kecilnya awal. Tapi ada ketakutan enggak sama jenis saat itu nih? Kok lah kematian lele mah. Iya takut karena kan Ejen merasakan gejalanya Bang. Ejen tidak payah aja bernafas waktu itu. Mama aja pun menyaksikan. Ejen hoyong jalan, mata aja bisa buka. Ma, Jen dari balik kaco tuh. Mata Jen kok nggak bisa dibuka baa tuh Ma. Kini apa yang Jen rasa setelah lah negatif? Barangkali tes swab. Apa yang itu Jen? 9 kali. 9 kali. Kalau orang 2 kali. Orang 2 kali jadi 9. Kok bisa Jen sampai sebanyak tuh? Karena positif taruh di pemeriksaan ke-6 Ejen sempat negatif. Habis itu reaktif lagi, positif lagi mana? Positif balik ya? Di angka 9? Yang ke-7 positif balik, yang swab ke-8 negatif, 9 negatif loh. Makanya baru pulang 2 kali negatif. Dua kali konversi negatif berturut-turut baru dinyatakan bebas COVID. Nah, ada nggak yang jangan rasakan perbedaan di tubuh setelah positif dan negatif tuh? Ada nggak terasa perbedaan di tubuh? Sangat berbeda, karena yo namanya nak paru-paru nih baik kan. Paru-paru. Nah, inilah sehat kok. Iya. Jadi kalau jen misalnya kita banyak jen karajo, misalnya agak talita lah jen, atau dingin itu jen langsung sesak nafas, bunyi nafas jen. Karena paru-paru tuh akhirnya dirusak. Iya, seperti orang perokok bakabui. Nah, sana jangan tidur ya tadi sana perokok. Jadi tidak hanya Ijen yang mengedukasi sebenarnya. Iya. Pot bunga kan mengedukasi tuh. Betul. Dan memang dan makanya alhamdulillah Jenny mau hadirkan di pot bunga sama mamanya dan itu betul-betul edukasi. Aduh, kira-kira yang Kak Jenny sampaikan. Tapi di sana kalau ingin tahu banyak siapa Jenny silahkan saja mengikuti atau bakawan di Facebooknya Jenny Martinus. JENNY Martinus. Nah, itu 8 lah pertemanan. Bisa diatur. Sudah karena apa Bang? Ketika kan banyak yang menghujat tuh. Kenapa Jenny nak bikin fanspage saja? Fanspage halaman sudah ada. Itu keren. Bisa edukasi lebih banyak dan bukan hanya masalah COVID, bisa Jenny edukasi masalah yang lain banyak. Nah, ini terserah mereka mau ngomong Jenny mau cari panggung pansos terserah yang penting Jenny sudah berbuat, Anda kapan? Iya. Nah itu kan. Dan itu orang bilang cari panggung, alhamdulillah Ijen tidak ada mendapatkan keuntungan di balik Ijen viral itu, tidak ada. Yang keuntungan kalau materi tidak ada ya Bang. Iya. Bisa berani Ijen katakan tidak ada. Tapi kalau saudara luar biasa. Bahkan yang banyak tuh yang orang Australia, Singapura, Malaysia waktu itu yang men-share video rancu waktu itu kan dengan Elma Simamora tuh banyak men-share, akhirnya menjadi saudara. Yeah. Mereka minta maaf setelah Jen bikin video klarifikasi, minta maaf. Dan juga luar biasanya diskriminasi itu luar biasa Bang. Tapi saat itu dari pimpinan tidak ada masalah, Mah? Saat itu ketika Jenny edukasi tidak ada masalah, tidak ada teguran. Justru ibu senang gitu. Karena saat itu kan orang kan berpikir itu aib gitu kan, COVID ku aib gitu. Lewat orang di muka rumah aja di Pagambiran tuh Bang. Jadi kan tukang namanya awak Ijen kan orangnya suka bergaul apalagi dengan orang yang menggalih makanan. Karena hobi tukang makan. Sate, Karena sesuai dengan volume di badan. tukang sate, tukang bakso kan yo. Jadi yang ibu-ibu jualan bakso kok suko tuh lewat muka rumah Ijen, bekonya ngalai-ngalai lalu di situ atau duduk. Bu, mangga ibu lalu situ. Kok rumah corona mah virus tabang-tabang. Rumah anak den mah mangang.
Tetangga bana sama abang balik dindiang bana nama gitu tuh. Nah, apa perasaan, apa Jen lakukan saat itu ketika seperti itu? Nah. Kalau jen di luar kita tumbuk deh jen bang. Oh, Jen ada di Tapi syukurnya kan alhamdulillah bersyukur ini jen di dalam. Dan waktu aku tuh pun namanya ijen kan alun masuk deh do. Ijen lah masuk, udah aja alun deh do. Jadi orang ambil buah seri di ke rumah tuh, ibu, mangga ibu kagak di situ. Ke rumahku corona, aku corona, mah. Alamak, mati orang ketapat yang lari. Tuh pas orang menyemprot, apa coba apa? Nampak calian pak. Kini masih terjadi seperti itu diskriminasi kayak itu. Masih takut. Jadi kalau nyolewat kini mau ke rumah ada beberapa tetangga tuh. Lah mau ke rumah aja bang, bakaunya kalau mau ke rumah aja kan nampak wajah dulu tuh, langsung bagi kunci jilbab. Nah. Oh, langsung malengah langsung. Nah, itu yang terjadi karena mereka tidak berada di posisi Jenny. Iya. Seandainya itu terjadi di posisi awak, apa kira-kira yang awak lakukan? Dan masih banyak yang lain bang. Sebetulnya masih banyak lain diskriminasi. Yang paling menyakitkan apa, Jen? Yang paling menyakitkan ya diserang lewat telepon ketika tahu positif itu. Oh, sempat diteror, dimarah-marahi gitu ya. Sebetulnya ada pertanyaan. Ijan kan tahu Ijan positif. Hah? Ijan kan nggak tahu Ijan positif itu. Iya. Nah, Jenny sebetulnya kalau bisa diprediksi, Jenny positif karena dari mana? Nah, kan Ijan kok kan Karajonya kok kalau tim inti COVID itu kan berbau dengan begitu banyak masyarakat, begitu banyak pendatang yang melapor. Misalnya PPT kan pelaku perjalanan terjangkit, nya tinggal kebetulan di wilayah kerja Puskesmas Pagambiran, itu nya melapor ke Ijen yang melapor tuh bang. Oh gitu. Nah, ada tuh beko. Tapi akhirnya efeknya Jen yang dituduh orang pertama yang menyebarkan. Ya mungkin yang virus dari Wuhan tuh Ijen dua. Di Itali tuh Ijen dua gitu. Kemajan Pak Jamu Wuhan ke Itali. Tapi Jenny sama nikmat dirawatnya. Kenapa? Banyak kawan, banyak kirim makanan. Iya, Iyo, kalau Jenny bertubi-tubi makanan. Kalau Manca lihat Jenny terima makanan tuh kalau di videonya awak diam selewat matian sebab lapa paling encak. Randang dari Sony Malik. Udah cocok gencan ngantar Jenny makanan. Tio Ari ado saja. Tapi memang harus makan banyak ya, untuk mengembalikan ibu. Kami saja bang makan. Ayo naik badan enggak selama dirawat? 2 kilonya bang. Astagfirullahaladzim. Masuk 88 keluar 100 bang. Kini 96 ya bang. Tapi sana Iko batu mungkin Iko berkah bagi Jenny. Apakah itu sebuah teguran atau berkah? Kita serahkan kepada Allah. Yang jelas ketika Covid datang, Jenny kanai keluarga support seluruhnya. Alhamdulillah. Teman-teman kerja juga support. Alhamdulillah bang. Sangat support semuanya dan akhirnya Jenny bisa sembuh, suaminya pun bisa sembuh, pulih seperti sedia kala. Cuma mungkin barangkali seperti itu ya, Jenny ada perubahan dari fisik ketika Jenny lah. Cuma agak cocok latihan. Nggak bisa dipasur. Waktu pun nama pertama mana tuh mama tuh, bah nggak bisa barang lo doma. Tuh lah bala pulang dong. Oh lah pulang tuh. Lah pulang nama, nggak bisa barang lo doma dingin. Ini pulang besok malam takbiran pulangnya berarti kan. Ada kecil orang, kok dibacot, mudah-mudahan salah. Ada yang hilang perasaannya, hilang penciumannya. Kan merasa gejala yang di situ. Ada timbul gejala itu. Sekarang muncul. Yang muncul gitu memang. Itu apa penciuman atau perasaan? Penciuman, rasa makanan bisa. Hari keempat nama sampai hari ke-11. Nggak ada merasa apa-apa gitu. Nggak ada. Jadi awalnya Gikoka makan snack kan jam 10 pagi waktu itu. Biasanya kan kalau makan snack, makan risoles tuh kan terasa lah enaknya gitu, rasa wortel manisnya. Tiba kok nggak baraso ya. Diambil lo, dibuka lo, limau kok bang. Dicium nggak ada terasa pun limau. Ijan nggak berpikir itu gejala gitu maksudnya. Ya. Habis itu bang penciuman nggak ada, rasa nggak ada, bau limau tuh nggak tahu tuh bang. Ada tuh tiba-tiba tuh mah air liu aku ndak ada sekete alahnya bayang padiahnya bang mulut kan ada air liu tuh rasa di batu di sayap mau sampai di kerongkongan gua. Tapi wak rasa ndak bisa nafas tuh dari siku bang. Apa ya trakea aku ya. Ada tuh dado kok mah sampai ke punggung kok rasanya panuh di air. Tapi nyogikon rasanya kacunya. Nyu hantam gitu rasanya. Jadi di
tapane iyo saki iyo sasa Kok angu Jenny yang lah balik seperti biasa artinya beraktivitas normal kok sejak keluar lebaran lama? Nah 2 bulanan ama 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Dan banyak hal sebetulnya. Jadi apapun penyakitnya di sana, nggak ada satupun yang pengen kanai. Iya. Pasti itu nggak ada yang pengen kanai. Kalau punya tibo kayaknya, berarti mungkin jangan langsung vonis bahwa ini adalah pembawa, penyebar. Kadang-kadang nggak tahu dan nggak perlu orang seperti itu. Yang dijauhi itu kan virusnya. bukan Nah, orang-orangnya. bukan orangnya. Ketika Jenny positif COVID, toh salah satu tindakan Jenny diisolasi supaya menjauhkan Jenny dari orang-orang lain. Tidak mau di isolasi mandiri mah. Nah, ini di karantina. Karena di isolasi rumah. mandiri ada risiko juga. Yes. Kan Karena berinteraksi. dia tahu kan bang apa resikonya awak isolasi di rumah. Carilah pasien kok ada nanti kayak dan minta di swab, orang bailaan swab, awak minta swab. Itu karena Jenny orang medis jadi tahu Atau banyak khusus medis pun takut untuk di swab. Banyak juga yang takut. Sakit kan bang? Kini setelah keluar dari sakit. dari rumah sakit lah COVID, Jenny masih aktif di Oh masih bang. Petugas Berduet kami bang. Covid lagi? Tumben maut, duet maut mama dengan anak dan nambah cek saksikan juga mereka kok hobi nyanyi. Nah, sering nyanyi berdua. Itu sebenarnya memanglah tradisi di keluarga aja bergaul dengan mama. Kami tuh bang kalau lah nampak mikrofon kami hilang malu kami bang. Nggak ada malu kami tuh itu. Mak gaul sana. Tapi itu membuat beliau semakin awet muda, tengoklah. Sangat-sangat mudah-mudahan itu menjadi berkah ya mama ya untuk semuanya. Amin. Oke, terakhir ada pesan-pesan Jan apa yang akan disampaikan? Nah, Tetap pakai masker. kan orang sudah tertibkan new normal. New normal itu untuk Donsana perlu ketahui, new normal bukan hidup kembali seperti Biasa. hidup sebelum ada Covid, bukan. Awak mencoba untuk berdampingan apa kata Pak Presiden, awak harus hidup berdampingan Berteman. dengan Covid, harus berdamai dengan Covid. Nah, tetap awak jalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker walau kemanapun. Kok kini kau dicali ya? Apa kau dikato bang? Wah, nih Tak pakai masker. Nyoba anak ngeng-ngeng jonda nak pakai masker dong. Bawa ke pasar, bawa main kama. Itu kan adalah suatu hal yang salah besar. Pakai masker, apa salahnya pakai masker? Toh kan hanya keluar kan sejam, 2 jam, 3 jam paling lama. Apalagi angka Covid kini sana nanya di Sumbar Dek kan? Makin Iya. bertambah. Ya, Makin bang, bertambah. babayu tajamnya. Makin bertambah. Nah, itu tetap harus pakai masker. Habis itu rajin cuci tangan sama cuci muka pakai sabun. Tidak hanya cuci tangan saja. Karena awak tidak tahu kan, awak bu onda lah tak kayak bang atau bu oto. Orang basin, orang batu, orang buang dahaknya. Langsung ngengeng tak kayak sudah bang. Berarti percikannya kan ada. Sempat orang tuh ada Covid, nempel di siku. Ini 3 kok, mata, hidung, sama mulut. Itu area untuk tempat berkembangnya Covid, Ya. virus Covid itu. Nah, makanya Mbak kok izin bilang harus cuci muka juga. Karena apa? Kalau seandainya awak hanya cuci tangan, tuh gika-gika mulut, hidung, mata, masuk lagi kan? Nah, cuci tangan, cuci muka pakai sabun. Karena ini bisa nempel mungkin bagian Iya. Ya. Kalau nggak perlu karena nggak usah Tetap pakai masker. Pakai masker memang harus. Kalau izin katakan kan awak yang lah kena Covid, saya takut ya ndak masker. Lah istilahnya lah ada kebal tubuh izin, otak izin Allah tahu dengan virus itu. Iya. Berarti langsung nyobunuh dalam 24 jamnya mati. Kalau seandainya masuk balik bang, dalam 24 jam akan nyobunuh dek imun tubuhnya. Mama ada pesan yang disampaikan? Oh ya, udah samanya Jenny pesannya. Iya. Itulah nak mah, jangan diskriminasi. Iya, jangan ini, jangan itu bikin aib seperti penyakit tuh aib gitu. Penyakit Covid bukan aib. Iya. Jauhi, jangan Kapan perlu misalnya warga kita ada sebelah tetangga gitu, gimana secara gotong royong kita membantu dia gitu. Ya. Seandainya kita kan kurang mampu, kita antar makannya ganti-gantian gitu, kita bikin ini maksudnya
ya kita jagalah perasaan dia, jangan dipojokkan orang gitu. Apa kebutuhannya penuhi nak mah, walaupun ya orang kaya nak mah, karena misalnya kepala keluarga iya, karena dia nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, walaupun pokoknya. misalnya anaknya yang kan anaknya lagi di rumah Nah, sakit ya. Iya, beko nah sakit kok orangnya di dalam di dapur misalnya, sampai di terasnya nyusia, padahal ini jadi lah cegak kuah. Iya. Orang lalu di teras bilang lo, oh kok orang rumah kena corona, Mah yo, rumah corona, rumah aja nih kamiran sampai orang mah bang. Bisu aja pasang bisu tuh mah, aponya rumah corona. Bisa jadi pariwisata rumah aja tuh. Nah sana Yon Tagia saya berkunjung ke Maria, ke rumah corona sana, bahas sana. Ada lah Jen, Mama yang akan disampaikan, mudah-mudahan itu menjadi edukasi yang luar biasa untuk dan sana kita. Ya, istilahnya ketika awak tahu baik sakit COVID ataupun tidak, segeralah mendekatkan dirimu pada Yang Maha Kuasa. Dan juga Sekarang tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun gitu kan, tetap jaga jarak, rajin mandi rajin mandi, jangan pergi ke tempat kerumunan ramai. karena nang sakit itu banyak juga mah banget yang Awak nggak nak tahu, mandi. iko misalnya awak di kerumunan ramai kok, Iya. entah orang kok kanai, Iya. orang kok kanai, nak tahu awak kan? Nak nampak masalahnya gitu. Yang serangan tuh sih kadang-kadang lima nampak diri virusku aku. Nyo nampak diri, nampak di mikroskopnya kan? Laksana Ariko sangat luar biasa, banyak edukasi yang bisa peroleh dari Jenny, mantan penderita COVID karena beliau lah dinyatakan sembuh, dan satu-satunya yang pertama kali perawat tenaga medis klaster Pegambiran Kota Padang, dan yang satu-satunya Komunitas Ambo yang berani unjuk gigi di depan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Walaupun mungkin sebagian orang berpikir Jenny pansos, cari panggung, cari perhatian, tapi kenyataannya kini kita bisa lihat Jenny semakin kuat, dapat teman-temannya teredukasi dengan baik, dan dia punya banyak saudara. Dan sinan Mama Jenny yang luar biasa, ibu tangguh luar biasa yang berperan penuh mengantar anak menantu ke rumah sakit ketika positif COVID, dan beliau sendiri tidak positif COVID. Hebat Mama anak Jen ternyata. Terlalu hebat. Alhamdulillah. Sana beliau berdua lama suak di pot bunga, wak tunggu narasumber nan luar biasa lainnya. Mudah-mudahan itu sangat menginspirasi ya sana ya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis